Saudara Presiden Jokowi menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sekaligus memperkuat Komando Gugus Tugas COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Tengah juga terus meningkat. Kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah COVID-19. Varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan... Saudara Presiden Jokowi menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional sekaligus memperkuat Komando Gugus Tugas COVID-19. Pandemi COVID-19, wabah berbahaya yang melanda di berbagai negara, telah menjadi masalah besar yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh umat manusia. Indonesia menjadi salah satu negara yang harus berjibaku menghadapi wabah ini. Dengan keadaan yang demikian genting, perawat menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan masalah ini. Keadaan ini tetap membuat kami, perawat, dengan penuh tanggung jawab, terus berjuang menghadapi pandemi ini. Bertambahnya pasien setiap hari pada setiap unit pelayanan yang diakibatkan oleh lonjakan kasus COVID-19 membuat perawat untuk terus bekerja ekstra. Penumpukan jumlah pasien ditambah dengan datangnya pasien dengan keadaan buruk yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat membuat keadaan menjadi semakin rumit. Tugasnya ya, keluarga saya udah 1 jam tunggu loh, belum diperiksa-periksa loh, belum ditanyain apa-apa, ini gimana ini? Sudah sesat keluarga saya itu masalahnya. Jadi tadi itu gak ada petugasnya sama sekali, kok cuma riwa-riwi aja petugasnya. Bener ini gimana ini? Bu, mohon maaf sebelumnya, kami di IGD itu kita melayani sesuai kebutuhan Perawat pasien. tetap berkomunikasi dengan baik dan lapang dada terhadap berbagai macam kritik maupun komplain pasien dan keluarga. Meskipun profesi kami penuh tantangan, kami, perawat, tetap selalu siap siaga memberikan pelayanan apapun risikonya. Dalam menghadapi segala situasi, perawat selalu memberikan yang terbaik. Totalitas dan loyalitas menjadi prinsip kami demi menyelamatkan banyak nyawa yang sangat berharga bagi kami. Menangis rasanya hati ini ketika melihat pasien yang kami rawat mengalami kondisi buruk. Dengan segala cara, kami berjuang memberikan apapun yang terbaik yang dapat kami berikan. Selalu siap siaga memberikan pelayanan kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya telah menjadi tanggung jawab kami. Operan untuk dari shift pagi ke shift sore atas nama Tuan S, pasien baru dari IGD jam 13. Kondisi saat ini terpasang ventilator dengan mode PAC, EI-nya 1:2, FiO-nya 75%, IP-nya 5. Semua kami berikan dengan tulus, karena senang rasanya ketika pengetahuan kita dapat memberikan manfaat untuk semua.
Selamat siang Pak Suranto, perkenalkan saya Asria. Saya Hermawan, Pak Suranto. Saya dan Mbak Asriah ini perawat jaga sore. Hari ini saya sama Mbak Asriah tugasnya mau membersihkan Pak Suranto dulu, mau disiplin ya. Semua kami berikan dengan tulus, karena senang rasanya ketika kita dapat memberikan manfaat untuk sesama. Mbak, ini makanannya Ibu Lisa sudah ada di anterum, bisa segera diambil. Oke, siap Mas, habis ini tak ambil ya. Makasih Mas. Dalam memberikan pelayanan ke pasien, perawat juga berperan sebagai pengganti keluarga pasien. Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Besarnya resiko yang ditanggung dalam melayani pasien COVID-19 mengharuskan perawat tinggal di rumah singgah dan berpisah dengan keluarga tercinta. Meskipun terasa sangat berat, namun itu semua demi prioritas keselamatan keluarga. Mas. Oh iya, baru pulang nggak bro? Iya, ini mau pulang. Oh iya. Bersih-bersih Bu. Iya Mas, kondur Mas. Iya, ini baru pulang. Oh, ya istirahat. Mari Bu, ya. Ya, istirahat Mas. Keadaan ini memanglah sangat berat, memaksa kami beradaptasi hidup sendiri, berpisah dengan keluarga kami. Namun, bagi kami, mungkin ini adalah sebuah perjuangan yang harus kami lakukan. Dengan perlahan, namun pasti, kami dapat menyelaraskan diri dengan keadaan ini dan dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Melihat foto keluarga dari gawai yang kita keluarkan dari saku, menambah rasa rindu pada orang-orang terkasih. Ingin rasanya kami berjumpa dengan mereka, namun kami sadar bahwa harus menyelesaikan tugas-tugas yang kami emban untuk kebaikan bersama. Menyapa dan bercerita lewat media sosial pada orang-orang terkasih dapat sedikit melepas rasa rindu. Meskipun semua itu tak cukup untuk mengembalikan kehangatan suasana keluarga tercinta. Dengan doa yang selalu kami panjatkan, berharap segera berkumpul dengan keluarga tercinta dan pandemi ini segera berlalu. Kami, perawat, tidak hanya berjuang untuk merawat pasien, namun juga berjuang menghadapi keadaan sulit, menghadapi stigma buruk masyarakat yang membuat perawat terisolir dari masyarakat. Bahkan perawat pernah merasakan kenyataan pahit, ada jenazah perawat ditolak untuk dimakamkan di pemakaman umum oleh masyarakat setempat. Perawat juga banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai lapisan masyarakat, organisasi profesi, dan lembaga swasta untuk terus berjuang demi kesehatan bangsa. Saya ingin menyampaikan satu kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Kita amat bersyukur, alhamdulillah vaksin sudah tersedia, artinya kita bisa segera mencegah
meluasnya wabah COVID-19. Kedatangan vaksin COVID-19 ke Indonesia telah menjadi secercah harapan. Namun, perjuangan masih panjang. Berbagai program penanggulangan COVID-19 digalakan oleh pemerintah. Kesehatan masyarakat selalu menjadi prioritas perawat. Bahkan, hingga vaksin dari rumah ke rumah terus dilakukan dalam rangka mengabdi untuk negeri dan mewujudkan cita-cita mulia. Kita juga melakukan vaksinasi yang kurang lebih sehari harus mencapai target 1.000. Assalamualaikum, kula nuwun. Nggih. Nuwun sewu, Bu. Kula saking Puskesmas Pandanaran, sampun tanglet Ibu Kader. Sakmenika leres Bu Handini nggih. Kala wingi kan dereng siyos vaksin karena sakit. Sakmenika sampun sehat. Saged divaksin dinten niki. Sampun. Matur nuwun, Mbak. Mangke nek wonten keluhan, greges napa? Pol-pole biasanya greges. Minum paracetamol aja, nggih, sama tetap minum vitamin seperti biasa. Assalamualaikum, kula nuwun. Bu Siti. Oh, Kalian Bu Siti, J? J, Pak. Bu, tepat saya Restu dari Puskesmas Pandanaran, Bu. J. Bu, saya Mas, J. bertugas untuk memantau kondisinya panjenengan, Bu Siti. Oh, mantap. J, Bu Siti ini isoman hari keberapa, J? Itu hari kedua, Pak. Ibu Bu Siti nyun sewu, masih ada keluhan enggak? Masih, Mas. Masih badannya masih ngilu-ngilu, masih pusing. Batuknya juga masih ada. Berjuang dan terus berjuang, karena perjalanan masih panjang. Masih ada banyak tawa yang harus tetap ada. Masih ada banyak bahagia yang harus tetap tercipta. Jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit terus mengalami penurunan seiring dengan melandainya kurva penularan COVID-19. Sejumlah lokasi isolasi terpadu dan rumah sakit bantuan bahkan sudah tidak lagi merawat pasien. Seiring dengan meningkatnya capaian vaksinasi, jumlah kasus COVID mulai menurun. Bangsal-bangsal isolasi mulai tampak lengang. Ini yang tadi saya bilang salah satu perawat yang sangat care sekali dengan kita, dan sebenarnya kan kekuatan orang itu ada pada harapan. Nah, sehingga kemudian kita berharap punya perawat seperti Mbak Sunia yang bisa memberikan harapan. Kemudian bisa jadi sahabat, bisa jadi keluarga. Bagi saya, tidak hanya menjadi perawat, tapi punya empati yang baik. Mereka tidak hanya simpati, tetapi betul-betul empati. Nah, ini yang saya kira perlu dimiliki oleh perawat, dan banyak orang harus belajar dari sini. Dan itu yang membuat pasien seperti saya yang kritis itu kemudian bisa punya harapan untuk sampai sembuh. Bagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omikron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Selamat sore, IGD Rumah Sakit Tugurejo. Dengan Eka bisa dibantu? Selamat sore, kami petugas kesehatan dari Puskesmas Pandanaran menginformasikan banyak menemukan pasien dengan suspek COVID. Kami akan menuju ke RSUD Tugurejo Semarang. Baik, kami siap menerima pasien rujukan tersebut. Terima kasih, selamat sore. Teman-teman, sebentar lagi kita akan menerima pasien rujukan COVID-19 lagi. Siap teman-teman? Siap. Oke, siap. Siap.
Sekarang, kita harus hidup dengan sikap optimis. Percaya bahwa kita dapat melewati masa-masa sulit. Kami perawat yakin, perjuangan yang kami lakukan tidak ada yang sia-sia. Dan kami yakin, semua akan berubah menjadi bahagia. Dan semua itu terwujud dengan pengabdian tanpa batas.